Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka untuk hamba-hambanya. Siapa saja yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sungguh-sungguh, dan dia mendapatkan timbangan amal yang lebih berat dari amal kebaikannya dari amal keburukannya, maka dengan rahmat Allah, insya Allah dia akan masuk surga. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak melakukan perintah Allah dan selalu bermaksiat serta mendapatkan amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun ada sebuah riwayat yang sedikit membuat kita bingung. Dikatakan dalam sebuah kisah bahwa ada seorang pendosa yang masuk ke dalam surga dan justru seorang yang ahli ibadah yang masuk neraka. Lantas kenapa demikian? Simak terus sampai selesai. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, masuk saja ke ceritanya. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu senang berbuat dosa, sementara yang satunya lagi sangat taat beribadah. Orang yang taat beribadah ini selalu melihat saudaranya itu melakukan dosa hingga dirinya tidak tahan dan ingin segera menegurnya. Dan maka orang yang ahli ibadah itu berkata kepada saudaranya, "Berhentilah dari berbuat dosa." Namun tegurannya itu seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi dari telinga kiri. Perbuatan dosa pun terus berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin ibadah. Sang ahli ibadah itu pun berkata, "Berhentilah." Kemudian saudaranya yang ahli maksiat itu berkata, "Tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengurusku?" Lalu saudaranya yang ahli ibadah itu pun menjawab, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga." Kemudian berjalannya waktu, keduanya meninggal dunia. Maka keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang yang ahli ibadah, "Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Kemudian setelah itu Allah juga berfirman kepada orang yang ahli maksiat tersebut, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku." Sementara kepada yang ahli ibadah Allah mengatakan, "Wahai malaikat, giringlah dia ke neraka." Terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Imam Ahmad. Kisah tersebut menyiratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama, tapi menjadi keliru tak kala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak. Bahkan ada perkataan bijak yang menyebutkan perbuatan dosa yang membuatmu menyesal itu lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Lalu tentang etika berdakwah, Islam pun mengajarkan bahwa tugas mubalik hanya sebatas menyampaikan saja, bukan mengislamkan apalagi menjanjikan kenikmatan surgawi. Memvonis terhadap seseorang sebagai golongan kafir atau bukan, masuk neraka atau surga, itu sangat tidak dianjurkan karena melangkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Islam menekankan umatnya untuk mengoreksi diri sendiri daripada mencari kesalahan orang lain yang belum tentu lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli maksiat masuk surga sebab 3 perkara. Kisah berikut ini juga menceritakan tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di pinggiran kota Basrah ada seorang yang dalam hidupnya ahli maksiat dan bergelimangan dosa yang meninggal dunia. Perilaku buruknya membuat para tetangganya acuh tak acuh dengan kematiannya, sehingga istrinya tidak mendapati orang yang mau untuk membantu membawa jenazahnya ke masjid dan ke pemakaman.
Akhirnya terpaksa sang istri membayar 2 orang untuk membawa jenazahnya suaminya tersebut. Maka dibawalah jenazah suaminya itu ke masjid. Di sana juga tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menyolatinya. Orang-orang seperti berpura-pura seolah tidak sedang terjadi apa-apa. Kemudian istrinya itu memutuskan untuk segera membawa jenazahnya suaminya ke pemakaman. Kemudian di sebuah bukit yang lokasinya bersebelahan dengan pemakaman, ada seorang ulama besar yang terlihat seperti menunggu seseorang, dan ternyata ulama itu ingin menyolati jenazah yang akan melewati tempat tersebut. Berita ulama besar yang akan menyolati jenazah di tempat itu pun segera tersiar seluruh kota Basra. Maka orang-orang pun berduyun-duyun untuk juga ikut menyolati jenazah itu, serta mereka penasaran, jenazah siapakah yang mendapat kehormatan disolati oleh ulama besar. Setelah selesai menyolati jenazahnya, maka orang-orang heran dan merasa takjub. Ternyata jenazahnya yang mereka solati adalah seorang yang mereka kenal sebagai ahli maksiat. Lantas mereka bertanya kepada ulama besar tersebut, "Wahai Syekh, apa yang membuat engkau bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini dan menyolati jenazah itu?" Syekh pun menjawabnya, "Ada yang berkata dalam mimpi, datangilah bukit di sebuah pemakaman. Di sana kamu akan melihat jenazah yang pengiringnya hanya 1 orang wanita. Solatilah dia, karena dia adalah orang yang mendapatkan ampunan." Bertambahlah ketakjuban orang-orang yang hadir di tempat itu. Ulama tersebut pun memanggil istri almarhum dan menanyakan keseharian suaminya dan perjalanan hidupnya. Istri almarhum pun menjelaskan, dia seperti yang sudah dikenal di kota ini. Sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk bermaksiat dan minum arak. Ulama itu pun bertanya kembali, "Coba kamu perhatikan lagi, apakah ada amal kebaikan yang dia lakukan?" Istri almarhum pun menjawab, "Iya, setauku ada 3 hal. Yang pertama, setiap dia sadar dari mabuknya, pada waktu subuh, dia mengganti bajunya lalu mengambil wudhu dan kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Lalu yang kedua, di rumahnya selalu ada 2 atau 1 anak yatim. Dia memperlakukannya dengan baik anak yatim itu, melebihi perhatiannya kepada anaknya sendiri. Kemudian yang ketiga, jika dia sadar dari mabuknya di tengah gelapnya malam, maka dia menangis dan menatap sambil berkata, 'Ya Allah, di bagian neraka jahanam mana engkau akan menempatkan hambamu yang kotor dengan maksiat ini?' Setelah mendengar jawaban istri almarhum, maka sang ulama besar kemudian pulang, karena dia sudah mengetahui dengan jelas peristiwa aneh yang terjadi di siang hari itu. Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut, itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan maksiat seperti orang bermabuk-mabukan, sehingga kita bisa menirunya. Akan tetapi, dari kisah tersebut akhirnya kita dapat mengetahui betapa luasnya rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-hambanya, yang bahkan untuk seorang yang ahli maksiat sekalipun masih ada harapan untuk diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ialah jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Setiap orang punya kisah hidupnya sendiri yang kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Namun setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengampun, bukan berarti kita dengan seenaknya bermaksiat, lalu bertaubat, lalu bermaksiat lagi. Seorang ulama berkata, salah satu orang yang merugi itu ialah dia tahu Allah itu Maha Pengampun, tapi dia terus bermaksiat. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.